Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan difference terakhir. Ya, sebenarnya kita akan lebih banyak membahas tentang second order linear difference equation, tetapi karena pembahasan kemarin kita sudah menuntaskan first order sampai non-linear, tapi kita belum membahas soal non-linear first order gitu. Jadi sebelum masuk ke second order, saya akan membahas satu soal non-linear difference first order seperti itu. Ya, jadi ini adalah contoh kasus, dia itu non-linear first order ya. Jadi kita misalnya punya persamaan YT plus 1 sama dengan 3/16 ditambah YT kuadrat, seperti itu. Nah, konsepnya sama ya, steady state itu ketika YT plus 1 sama dengan YT, ya, first order, sama dengan Y bar. Sehingga ini bisa kita bikin jadi persamaannya adalah Y bar sama dengan 3/16 tambah Y bar kuadrat. Berarti jadinya apa? Y bar kuadrat dikurangi Y bar ditambah 3/16 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan kuadratik itu jadi dia solusinya tuh sebenarnya ada dua. Ya. Tapi dia tuh bisa sama kedua solusi kalau diskriminan sama dengan 0 atau tidak terdapat diskriminasi. Nah, tapi ketika diskriminannya lebih dari 0 atau kurang dari 0 berarti ada dua akar yang berbeda. Nah, ini kita bisa langsung tahu nih diskriminannya lebih dari 0. Nah, tapi ini juga kebetulan saya nggak perlu pakai rumus ABC, saya udah bisa nebak bahwa ini tuh nantinya jadi seperti ini. Y bar dikurang 3/4, Y bar kurang 1/4, sama dengan 0. Sehingga kita dapat dua steady, jadi dari persamaan ini, kita dapat dua steady state, yaitu steady state ketika dia itu 3/4, dan ketika dia itu adalah 1/4. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita udah dapat dua steady state, tapi kita belum tahu mana yang stable dan mana yang unstable. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bagaimana cara ngecek sebuah persamaan itu stable atau unstable steady state-nya. Maka kita harus bikin YT plus 1 itu adalah fungsi dari Y bar, yaitu sama dengan 3/16 ditambah Y bar kuadrat. Oke. Nah, ini diturunkan terhadap Y bar. Hasilnya adalah Y bar kuadrat diturunin jadi 2 Y bar. Gitu. Nah, kita masukin ketika Y bar itu 1/4 dan ketika Y barnya itu 3/4. Nah, ketika Y bar itu 1/4 berarti 2 dikali 1/4. Itu sama dengan setengah. Setengah itu kurang dari absolut 1. Kan sebuah steady state itu katanya dia itu stable kalau nilai turunannya itu kurang dari 1. Turunan YT plus 1 terhadap Y bar itu kurang dari 1. Tapi unstable, absolut ya. Ketika dia itu lebih besar dari absolut 1. Nah, sedangkan kalau 3/4 berarti 2 dikali 3/4 itu hasilnya adalah 6/4 atau 1,5. Ini lebih besar dari absolut 1. Maka kita bisa simpulkan dari sebuah persamaan YT plus 1 sama dengan 3/16 plus Y kuadrat, YT kuadrat ya, berarti kita bisa bilang bahwa akan ada dua steady state 1/4 dan 3/4, di mana 1/4 itu adalah stable, locally stable, sedangkan yang ini itu unstable. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gambar kurvanya. Ya, kita ingin menggambarkan kurvanya dari persamaan ini. Kurang lebih kurvanya itu seperti ini. Nah, ya, saya bikinnya kurang presisi ya, teman-teman nanti bisa pakai penggaris. Ini YT, ini adalah YT plus 1. Oke.
Pertama-tama kita bikin sebuah kurva saat YT itu sama dengan YT plus 1. Atau ketika sebuah garis itu memiliki sudut 45 derajat. Kenapa 45 derajat itu dia itu tegak lurus? Karena tangan 45 sama dengan 1. Kan tangan itu adalah depan per samping gitu. Nah, itu rasionya tuh 1:1. Ya, jadi dari situ. Kurang lebih seperti ini. Ini ketika YT plus 1 sama dengan YT. Ini 0, ini 45 derajat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau bikin kurva yang YT plus 1-nya. Nah, sekarang nih, YT plus 1 sama dengan ini. YT plus 1 sebenarnya 3/16 plus YT kuadrat. Nah, sekarang intinya tuh kita bakal bikin kurva dari YT plus 1. Nah, caranya gimana? Ya, kita pakai pendekatan tabel bisa nih. Jadi ini ceritanya nilainya. Ini value-nya gitu ya. Ini value dari YT plus 1 dengan YT. Nah, kita pakai pemisalan lah ya. Pemisalannya dari 0, 0 nggak. Bikinnya berapa ya? Ini satuannya, berarti gini deh, saya bikinnya seperti ini. Saya bikinnya gini, 1/8, 2/8, 3/8, kayaknya kebanyakan, tapi nggak apa-apa. 3/8, jangan. Dari 1/4 aja deh. 1/4, setengah, 3/4, 1. Nah, ketika 1/4 sama 1 tuh YT sama dengan YT plus 1 kan. Nah, tapi berapa? Masukin aja. Kalau 1/4, berarti kan misalnya ya ini kita givennya ini tuh YT plus 1 ya, depends-nya. Jadi ini value YT. Lalu kita cari YT plus 1. Nah, ketika YT itu 1/4 berarti 3/16 ditambah 1/16. Nah, 1/4 juga. Ini kan steady state ya, pasti sama. Nah, yang nggak sama yang ini nih. Kan bukan steady state ya. Nah, coba kita cari YT plus 1 ketika YT setengah. Berapa? Coba, ini setengah, jadi setengah kuadrat itu 1/4. 1/4 itu per 4/16. Berarti YT plus 1-nya 7/16. Oke. Nah, ketika 1, berapa? 1 itu 16/16. Berarti YT plus 1-nya 19/16. Seperti itu. Nah, berarti misalnya kita bikin ini 1/4, setengah, 3/4, 1 gitu ya. Terus YT plus 1-nya ceritanya sekitar segini lah. 19/16 itu lebih dari 1 ya. Ini 7/16. Ini 3/4. Nah, intinya kan ketika 1/4 itu sama 1/4 ya. Jadi ini pakai garis bantu nih. Sama gitu. 3/4 seperti ini ya. 1/4, 3/4. Nah, sekarang ketika setengah itu pasangannya sama 7/16. Nah, ini emang nggak bakal sama. Sama 1 dengan 19/16. Jadi kurang lebih kurvanya seperti ini. Jadi seperti ini nih. Ini kurang bagus ya, tapi sebenarnya gambarnya tuh seperti ini. Jadi kayak gini lah ya. Ini mungkin anggap aja ini sama nih ya.
Nah, jadi kurvanya agak gini. Nah, ini adalah YT plus 1 sama dengan YT ditambah ini, YT ditambah YT kuadrat plus 3 per 16. Ini adalah persamaan. Tuh, ya maaf gambarnya nggak bagus, tapi kurang lebih itulah gambarnya ya. Nah, nah ini ketika di sini itu dia steady state-nya stable, jadi steady state-nya ini sama ini. Sedangkan kalau ini unstable gitu. Ya. Karena kalau ini kan semakin kita bisa lihat nih dari kurvanya ini tuh kayak semakin mendekati nih YT plus satunya. Karena gini, kenapa dia mendekat? Kenapa seperempat itu stable, 3/4 unstable? Secara intuisi gini, kalau seperempat ini dia tuh setelah dari seperempat ke nol itu memang dia nggak sama, tapi dia tuh kayak kalau ke sini itu mendekati. Nah, tapi kalau 3/4 itu semakin menjauhi, itu semakin divergen. Makanya 3/4 itu dia unstable, steady state, tapi dia unstable karena ketika ditambah dia itu semakin menjauhi. Tapi kalau seperempat ketika dia berkurang itu ketika bertambah dia semakin bertambah dari sebelum seperempat ke seperempat itu semakin mendekati steady state. Makanya ini tuh stable steady state, ini tuh yang unstable seperti itu. Oke. Okay? Jadi itu adalah contoh soal dari second order, nonlinear first order difference equation. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu difference order 2 ya, second order, tetapi dia linear. Ini adalah pembahasan terakhir dari difference yang melanjutkan order pertama. Ya, linear, second order, difference equation. Eh, Sebenarnya apa namanya di chapter ini itu ada aplikasinya ya dalam ekonomi. Itu bisa contohnya itu untuk multiplier accelerator model gitu ya. Tetapi untuk chapter ini kita nggak akan bahas aplikasinya seperti di first order karena ini hanya kita hanya fokus bagaimana kita bisa mencari solusi umumnya aja gitu ya. Beda tapi sebenarnya kalau teman-teman mau apa namanya mau pelajari juga buat aplikasinya itu seperti apa, soalnya contohnya seperti apa, teman-teman bisa langsung buka buku Michael Hoy-nya ya, karena kita pegangannya sama buku Michael Hoy. Ya, kita fokusnya cuma di ini aja, bagaimana menyelesaikan solusi dari sebuah persamaan second order difference equation. Oke. Nah, kita mulai dari general form terlebih dahulu. Nah, general form dari second order difference equation itu seperti ini. YT plus 2 ditambah A1 YT plus 1 ditambah A2YT sama dengan B. Seperti itu. Kita juga batasi pembahasan second order difference equation-nya ke bentuk ini ya, autonomous ya. Yang non-autonomous kita nggak usah bahas dulu. Oke. Okay? Nah, jadi ini adalah bentuk general form ya. Nah, nanti solutionnya dalam YT juga ya. Nah, tetapi untuk solutionnya kita bagi jadi dua. Yang pertama itu jadi YT itu adalah Y homogeneous ya. Jadi apa namanya homogeneous form dengan particular form seperti itu. Nah, apa yang membedakan homogeneous form sama particular solution? Kalau homogeneous form itu pada dasarnya kita mengasumsikan bahwa sebuah persamaan ini itu persamaannya adalah persamaan homogen. Ya, apa itu persamaan homogen? Persamaan homogen adalah ketika sebuah persamaan itu tidak mengandung nilai konstanta. Oke, nah di sini itu ada konstantanya yaitu sebesar b. Jadi nanti YH itu YH itu adalah ketika ini sama dengan 0. Sedangkan Y partikular itu adalah, nah kan Y partikular berarti kan tadi kalau Y homogeneous itu nggak memasukkan unsur konstanta kan. Nah kalau di Y partikular itu memasukkan unsur konstanta, tapi Y partikular sendiri itu adalah steady state. Steady state value. Nah, yang pertama kita pelajari
pelajari dulu, homogeneous form itu seperti ini. Homogeneous form itu seperti ini. YT plus 2, sama persis ya kayak di atas. Bedanya, unsur konstanta itu dianggap tidak ada. Seperti ini. Nanti, dari persamaan ini, itu tuh, apa namanya, akan kita dapatkan sebuah solusi gitu. Solusinya tergantung dari nilai diskriminan. Nah, ini tuh ibaratnya tuh kayak persamaan kuadratik. Ya, di mana persamaan kuadratik itu bentuknya seperti ini. YT plus 2 ini jadi X kuadrat. Ini jadi X, A1X. Nah, ini jadi A2 aja. Sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalian udah tahu ya kalau persamaan kuadratik seperti ini, berarti kita bisa cari diskriminan kan? Apa itu diskriminan? Diskriminan itu adalah seperti yang saya sudah jelaskan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah diskriminan itu adalah perbedaan akar gitu. Jadi kan kalau persamaan kuadratik itu solusinya ada dua kan. Nah, kita mau lihat perbedaan dari nilai x-nya antara x1 dan x2. Nah, perbedaan itu yang kita kenal dengan diskriminan. Nah, diskriminan sendiri itu dibagi jadi 3. Ketika diskriminan lebih besar dari 0, diskriminan sama dengan 0, dan diskriminan kurang dari 0. Ini nyebutnya akar kembar. Kenapa akar kembar? Karena ketika diskriminan sama dengan 0, itu artinya tidak terdapat perbedaan akar. Jadi X1 sama dengan X2. Kalau ini X1 tidak sama dengan X2, nah kalau ini, itu akar kompleks. Ini nyebutnya real and equal roots. Ini nyebutnya real and distinct roots, sorry. Nah, ini complex root. Nah, kalian udah tahu ya kalau bentuk persamaan seperti ini diskriminannya adalah apa? Kalau misalnya kita bikinnya persamaannya itu adalah jangan seperti ini ya. Misalnya kita jadi seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, kalian masih ingat rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke, sehingga diskriminan itu bisa kita cari dengan B kuadrat, berarti A1 kuadrat dikurang 4AC. Nah, kebetulan A-nya 1, C-nya A2. Nah, diskriminan lebih besar dari 0 ketika nilai dari A1 kuadrat dikurang 4A2 itu lebih besar dari 0. Sehingga solusi homogennya itu seperti ini. C1 kali R1 pangkat T ditambah C2 kali R2 pangkat T. Seperti itu. Tapi ketika diskriminan sama dengan 0 atau ketika nilai A1 kuadrat dikurang 4A2 itu sama dengan 0, maka Y homogeneousnya itu menjadi seperti ini. C1. Nah, kan kalau real and equal roots itu berarti R1 sama dengan R2 sama dengan R. Maka solusinya jadi C1 kali R pangkat T ditambah C2 dikali T kali R pangkat T. Seperti itu. Sedangkan kalau complex roots itu berarti ketika A1 kuadrat dikurang 4A2 itu kurang dari 0. Nah, ini solusinya kompleks, jadi seperti ini. Dan ini jarang keluar di ujian ya, kalau untuk ranah sosial ya. Ekonomi itu complex root jarang dipakai. Biasanya kita pakainya yang ini ya, akar kembar atau akar sama. Akar kembar atau yang akarnya beda, tapi diskriminannya lebih dari 0. Kalau complex root itu solusinya jadi seperti ini. YH sama dengan AA 2 pangkat T per 2 dikali C1 cos theta T tambah C2 sin delta T. Tuh, solusinya cukup rumit seperti itu. Di mana nilai dari cos theta itu adalah min A1 dibagi 2 A2 pangkat setengah, dan sin theta itu adalah nilai dari akar
4A2 dikurang A1 kuadrat dibagi 2A2 pangkat setengah. Nah, ini jarang, hampir nggak pernah dikeluarin di ujian kalau soalnya itu adalah akar kompleks seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita akan coba kita akan coba buktikan ya kenapa rumus homogeneous untuk untuk real distinct root ini itu seperti ini. Ya, jadi asal usulnya itu dari mana sih? Kenapa persamaan seperti ini itu bisa jadi solusi homogennya jadi seperti ini. Jadi asal usulnya adalah seperti ini. Kita mengasumsikan nilai YT itu sama dengan A pangkat R pangkat T. Nah, tadi kita tahu ya bahwa persamaannya itu adalah YT plus 2 ditambah A1 dikali YT plus 1 ditambah A2 YT sama dengan 0 ya, karena homogeneous form. Nah, berarti YT plus 2 itu jadi A kali R pangkat T plus 2 ditambah A1 dikali A kali R pangkat T plus 1 ditambah A2 dikali A pangkat R pangkat T sama dengan 0. Nah, terus ya ini juga menjawab kenapa si persamaan general form ini bisa kita bikin jadi persamaan kuadratik. Karena kalau kita lihat ya, ini tuh bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau menyederhanakan itu caranya lihat yang sama. Yang sama itu adalah AR pangkat T. Jadi AR pangkat. Jadi seperti ini nih. Ini dikali AR pangkat T gitu. Sama dengan 0. Nah, tinggal kita bikin aja supaya jadi seperti ini. AR pangkat T, tapi di sini AR pangkat T plus 2. Berarti dikurang dikali R kuadrat gitu. Ini supaya jadi seperti ini perlu dikali apa? Perlu dikali A1 R. Ini perlu A2. Nah, ini dikali ini sama dengan 0. Berarti apa logikanya? Logikanya ini tuh sama dengan 0. Sehingga kita dapat R kuadrat ditambah A1R ditambah A2 sama dengan 0. Nah, makanya kita bisa bikin jadi persamaan homogeneous itu jadi kita bisa bikin akar-akarnya jadi seperti persamaan kuadratik. Itu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, nanti karena kita punya two roots, berarti nanti solusinya ada YT untuk 1 sama YT untuk 2. Ya, di mana YT1 itu adalah A1 kali R1 pangkat T, YT2 itu adalah A2 kali R2 pangkat T, seperti itu. Nah, terus kita buktikan bahwa persamaan ini itu sama dengan 0, seperti itu ya. Persamaan yang ini itu sama dengan 0, kita mau buktikan ya. Ya udah kita masukin aja. Berarti kita bikin YT plus 2. Jadi kita bikin untuk persamaan 1 dulu ya. YT plus 2, 1. A1 YT plus 1 ditambah A2 YT dari persamaan 1. Maka hasilnya jadi seperti ini. Ya, kita masukin ini. A1 dikali R1 pangkat D plus 2 ya, ingat ya YT plus. Ditambah A1 dikali A1 A besar 1 kali R1 pangkat T plus 1 ditambah A2 dikali A1 pangkat R1 pangkat T. Nah, coba lihat yang sama. Yang sama adalah A1 dikali R1 pangkat T. Nah, supaya jadi seperti ini dikali dengan R1 kuadrat ditambah A1 R1 ditambah A2. Nah, ini adalah sama dengan 0, seperti itu. Jadi, terbukti persamaannya ya.
bahwa persamaannya itu sama seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kita juga bisa buktiin pakai persamaan kedua, seperti itu ya. Kita bisa bikin YT plus 2 dari persamaan kedua, A1 YT plus 1 dari persamaan kedua, ditambah A2 dikali YT dari persamaan kedua. Nanti teman-teman bisa bikin dan hasilnya ini juga sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Cuma di apa namanya? Dimasukin aja seperti itu. Oke. Sedangkan apa namanya? Jadi teman-teman bisa coba seperti itu. Dan sedangkan untuk yang akar kembar itu pembuktian rumusnya adalah kan didapat Y11 itu adalah A1 kali R pangkat T. Y2 Y1 dari ini YT plus 1 gitu ya. Sedangkan YT plus 2 dari persamaan kedua itu adalah A2T R pangkat T. Sehingga kita bisa dapat persamaan, ini persamaan YT. Nah, terus ada persamaan YT plus 1 dari persamaan kedua. Kan ini, maaf ya, ini YT. Kan tadi solusinya, ini kan solusi itu YT ya. Yang kita cari YT. Jadi ini adalah nilai YT1, terus ini adalah nilai YT2. Oke. Nah, kalau seandainya kita mau mencari YT plus 1, 2 sama YT plus 2, 2, ya berarti kita tinggal nggak modifikasi aja. Ini jadi A2 kali T plus 1 kali R pangkat T plus 1 dengan A2 dikali T plus 2 dikali R T plus 2. Seperti itu. Oke. Ini T plus 1. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin aja ke persamaannya. YT plus 2 dari 2 ditambah A1 dikali YT plus 1 dari 2 ditambah A2 YT dari persamaan kedua. Nah, ini buktikan bahwa hasilnya juga sama dengan 0, seperti itu. Jadi terbukti ketika akar kembar, itu solusinya seperti ini. Gitu. Oke. Jadi seperti itu contohnya. Nah, tapi oke, jadi itu adalah homogeneous solution ya. Homogeneous solution. Jadi kita dapat ini sebagai solusinya. Nah, tapi kita juga bisa mengganti nilai, jadi nilai A1, A2 itu kita ganti jadi nilai C. Jadi A1, A2 ini adalah sebuah konstanta, kita bisa ganti ke angka. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui A1, A2-nya? Kalau kita nggak ketahui, ini bisa dikasih kode A1, A2 aja ya, tapi maksudnya kita bisa ganti ke angka kalau apa? Kalau kita dapat informasi dari nilai Y0 dan Y1. Ya, kalau kita tahu nilai Y0, Y1, kita bisa coba-coba, maka kita bisa ganti angka A1, A2-nya seperti itu. Itu intinya. Oke. Nah, itu adalah untuk homogeneous solution. Nah, bagaimana dengan particular solution? Nah, particular solution itu kepada dasarnya dia itu adalah nilai dari steady state, seperti itu. Nah, teman-teman udah belajar bahwa steady state itu adalah ketika nilai dari sesuatu ya, suatu fungsi itu tidak terjadi perubahan ketika periode waktunya berubah. Nah, kalau kita belajarnya konteks first order, berarti antara periode saat ini dengan periode yang akan datang, atau periode yang lalu, satu periode yang lalu dengan periode saat ini, itu tidak terjadi perbedaan nilai. Tapi kalau kita bicara dalam konteks second order, berarti itu melibatkan dua gap periode waktu, bukan hanya satu gap saja. Maka kalau first order kita tahu bahwa steady state itu adalah YT sama dengan YT plus 1, lalu kita bikin Y bar, maka di second order itu menjadi seperti ini. YT plus 2 sama dengan YT plus 1 sama dengan YT itu sama dengan
Y bar, seperti itu. Sehingga eh, kan bentuk persamaannya itu adalah seperti ini kan, ya, YT plus 2 ditambah A1YT ditambah A2Y, ini YT plus 1 ya, sama dengan B. Nah, ingat, ini kan jadi Y bar, maka kita bisa ganti jadi seperti ini. Y bar ditambah A1 Y bar ditambah A2 Y bar sama dengan B. Maka persamaannya bisa disederhanakan jadi Y bar dikali 1 ditambah A1 ditambah A2 sama dengan B. Maka nilai dari Y bar itu adalah B per 1 plus A1 plus A2. Dengan catatan apa? Dengan catatan nilai di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 berarti nilai steady state itu tahingga. Nah, berarti catatannya adalah A1 ditambah A2 itu tidak boleh sama dengan min 1. Seperti itu. Nah, tadi kita ada dapat bahwa solusi homogen itu adalah, ya sekarang kita solusi homogen misalnya untuk yang ketika nilai A1 kuadrat dikurang 4A2 lebih dari 0, atau terdapat akar kembar, kita udah belajar bahwa solusi homogennya tadi adalah seperti ini. Ya, kita tadi nulisnya solusi homogen tuh YH. Seperti ini. C1 dikali R1 pangkat T ditambah C2 dikali R2 pangkat T. Ini adalah solusi homogen. Nah, solusinya itu kan adalah homogen tambah partikular kan. Berarti tinggal kita tambahin nilai dari steady state. Yaitu B per 1 plus A1 plus A2. Seperti itu. Itu juga berlaku untuk persamaan yang akar kembar dan akar kompleks. Seperti itu. Oke. Bedanya itu cuma bedanya itu cuma di sininya, di homogeneous formnya aja seperti itu. Oke. Nah, supaya lebih mudah ya, kita langsung ke ke contoh soal aja. Ya, ini. YT plus 2 tambah 2 YT plus 1 ditambah YT sama dengan 16. Oke, maka langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya memastikan si second order ini sudah memenuhi general form atau belum. Jawabannya ini sudah memenuhi general form ya, karena di sini harus 1 ya nilainya. Kalau lebih dari 1 atau kurang dari 1 berarti bikin gimana cara ini supaya jadi 1. Ya berarti dikali gitu ya. Nah, ini udah 1, ini A1-nya, ini A2-nya, dan ini B-nya. Berarti dia sudah memenuhi general form-nya. Oke? Tinggal kita, nah, teman-teman kalau perhatikan ini diskriminannya itu berapa? Coba. Diskriminannya itu adalah 0. Ya, coba aja. Kan diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini unsur B-nya itu adalah 2 kuadrat, A-nya 1, C-nya 1. Sudah terbukti diskriminan sama dengan 0. Sehingga kita udah pasti dapat solusinya seperti ini. YT sama dengan, coba teman-teman perhatikan yang, solusi kembar ya. Soalnya solusi kembar itu berbeda dengan solusi yang beda akarnya, seperti itu. Solusinya di mana ya? Nah, ini solusinya yang ini. Ya, berarti A1 dikali R pangkat T ditambah A2 dikali T ya, kalau nggak salah. A2 dikali T dikali R pangkat T ditambah Y bar. Oke, seperti itu.
Ini biar gampang lah ya, biar saya nggak perlu list lagi. Nah, mungkin biar gampang, jadi kita udah tahu diskriminannya gitu ya. Nah, kita cari akar-akarnya dulu. Kan ini berarti kalau kita ubah ke akar gimana nih? Persamaan ini kita ubah ke akar jadi R kuadrat ditambah 2R ditambah 1 sama dengan 16. Nah, sebenarnya teman-teman punya cara bisa pakai rumus ABC atau pakai pemfaktoran ya untuk menemukan R12-nya. Oh ya, recall lagi ya kalau kita punya persamaan seperti ini. Diskriminannya tadi adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah rumus ABC ya. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi apa? Dibagi, kalau teman-teman masih ingat, ini dibagi dengan 2A ya. Seperti itu. Oke, itu adalah rumus ABC seperti itu. Jadi teman-teman harus, kalau kita bersinggungan sama materi seperti ini, teman-teman harus tahu apa namanya rumus dari kayak rumus ABC itu seperti apa gitu. Nah, berarti kalau persamaannya seperti ini, kita bisa bikin R12 itu sama dengan minus B. Nah, dalam konteks ini B itu adalah A1 plus minus akar A1 kuadrat min 4AC, A-nya sama dengan 1, C-nya itu A2, ya kan, dibagi 2A, A-nya 1. Maka jadi dibagi 2 aja. Oke, saya izin hapus yang ini ya, karena ini bukan materi difference. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang kita langsung cari apa? Saya sengaja ajarkan pakai ini ya, karena ada beberapa kasus kita nggak bisa pakai pemfaktoran, jadi lebih baik kita kerjakan seperti ini. Nah, berarti R12 sama dengan min A1 min 2 plus minus akar 2 kuadrat itu 4. Nah, ini nilai ini udah pasti 0. Kan diskriminan 0 ya. Karena ini diskriminan, jadi ini udah pasti 0. Jadi min 2 dibagi 2. Maka kita dapat R1 sama dengan R2. Itu sama dengan min 1. Oh ya, sorry. Ini ada kesalahan. Harusnya ini bikin sama dengan 0 ya. Oke. Kan homogeneous. Nah, karena kita udah dapat R1, R2, berarti nanti kita tinggal masukin di sini R1 sama dengan R2 sama dengan R itu adalah min 1. Nah, yang jadi masalah adalah kita belum dapat Y-bar ya. Kalau cuma disuruh nyari solusi homogen, kita udah bisa dapat dengan mengganti R-nya itu jadi min 1. Tapi ketika kita disuruh mencari general solution, itu kita harus dapat nilai Y-barnya dulu. Nah, berarti sekarang kita cari Y-barnya ya. Y-bar, tadi rumusnya apa? Saya salin lagi ya. B per 1 plus A1 plus A2. Nilai B-nya itu adalah apa? 16. A1-nya itu 1. A2-nya itu 2 ya. Berarti 16 dibagi 4. Hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi kita dapat steady state-nya 4. Oke, jadi kita bisa ganti ini ya. Jadi seperti ini. YT sama dengan apa namanya? A1 di pangkat R-nya itu min 1 pangkat T ditambah A2 kali T min R pangkat T. Nah, T-nya itu min 1, jadi ini minus. Min A2 min 1 pangkat D
ditambah Y bar, tambah 4. Nah, ini adalah bentuk dari general solution, seperti itu. Ini adalah general solution. Oke. Nah, sekarang bisa nggak kita mengubah A1, A2-nya itu ke dalam angka? Jawabannya bisa. Nah, tapi itu kita harus tahu nilai dari informasi Y0 dan Y1-nya, seperti itu. Itu penting. Oke. Nah, sekarang misalnya kita misalin ya Y0-nya. Ini misal aja ya. Y0-nya itu sama dengan, taruhlah tuh berapa ya? Taruhlah 6 lah Y0-nya ya. Nah, terus Y1-nya. Y1-nya 4 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita bisa cari nilai dari A1 dan A2-nya. Jadi, kita bisa ganti ke dalam bentuk angka. Seperti itu. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita memasukkan nilai Y0 dan Y1. Jadi, YT-nya ini kita ganti jadi Y0 dan Y1. Maka jadi Y0 sama dengan A1 dikali min 1 pangkat 0 dikurang A2 pangkat min 1 pangkat 0 ditambah dengan 4. Itu sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan, nah, segala sesuatu yang di pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti 6 adalah A1 dikurang A2 ditambah 4. Maka kita dapat nilai dari A1 dikurang A2 itu sama dengan 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk, nah, kita bisa dapat A1, A2 kalau kita dapat informasi satu lagi berkaitan sama persamaan yang ada A1, A2. Nah, berarti kita kita ganti ini jadi Y1. Maka Y1 sama dengan A1 dikali min 1 pangkat 1 dikurang A2 dikali min 1 pangkat 1 ditambah 4. Dibilang bahwa Y1 sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan min 1 pangkat 1 berarti min ya. Min 1 berarti min A1 dikurang A2 ditambah 4. Nah, kita dapat persamaan ini itu sama dengan 0. Nah, jadi kita punya dua persamaan linear. Persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, kita udah belajar ya, untuk mencari sebuah persamaan itu pakai apa? Eliminasi atau substitusi ya, yang paling sederhana kalau ada dua variabel. Kalau bisa sih pakai matriks, tapi lebih ribet ya. Nah, bikin nih, A1 kurang A2 sama dengan 2. Min A1 kurang A2 sama dengan 0. Misalnya kalau kita mau habisin, misalnya, nah, misalnya kita bikin, nah, kita plus aja ya. A1 kurang min A1 habis. Min A2 dikurang A2 berapa? Min A2 kurang A2 berarti min 2A2. Min A2 kurang A2. Min 2A2 seperti itu. Itu sama dengan 2. Berarti kita dapat A2 sama dengan min 1. Nah, untuk dapat nilai A2, masukin aja ke salah satu persamaan ini ya. Misalnya persamaan yang pertama, A1 dikurang A2 sama dengan 2. Nah, berarti dapat nilai dari A1 itu adalah 1. A1 sama dengan 1, A2 sama dengan min 1. Ya udah, tinggal diganti aja persamaan ini. Menjadi seperti ini. Y1 sama dengan, kebetulan angkanya 1 ya. Kalau angkanya 3, 5 misalnya ya, ya udah ini jadi 3, ini jadi 5 gitu. Nah, ini karena 1 sama min 1 berarti A1-nya 1. Berarti 1 kali ini kan sama aja ya, berarti ke persamaan ini berarti ini jadi diabaikan, jadi min 1 pangkat T, YT sama dengan min 1 pangkat T. Jadi karena A1 sama dengan 1 gitu ya, min 1 pangkat T dikurang A2-nya itu
min 1. Berarti dikurang jadi kurang sama minus jadi plus ya. Plus min 1 pangkat T. Tuh. Ditambah 4. Gitu. Oke. Nah, nanti solusinya nggak harus kayak gini. Bisa jadi ini 2 sama 3 gitu. Nah, ini kita tahu ya apa? Ini ada dua hal yang sama gitu. Bisa nggak kita sederhanain? Bisa ya. Jadi seperti ini. YT sama dengan 2 dikali min 1 pangkat T ditambah 4. Atau bisa juga kita sederhanain jadi seperti ini. 2 dikali min 1 pangkat T ditambah 2. Ini juga boleh, sama aja. Ini adalah solusinya untuk akar kembar. Oke? Sepertinya penjelasannya cukup clear ya. Jadi second order tuh sama sekali nggak susah ya. Kecuali memang masuk ke soal cerita itu butuh penalaran yang lebih dalam daripada waktu order 1. Seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan contohkan soal yang tadi itu soal yang apa namanya? Soal yang akar kembar seperti itu. Nah sekarang saya mau kasih contoh yang akarnya nggak kembar ya, jadi diskriminannya lebih dari 0. Yaitu contohnya persamaan ini. 2YT plus 2 dikurang 5YT plus 1 ditambah 2YT sama dengan 4. Nah, apakah ini sudah memenuhi general form? Jawabannya adalah belum memenuhi. Kenapa? Karena harusnya ini jadi sama dengan 1 ya. Nah, berarti supaya memenuhi ini dibagi 2. Jadi YT plus 2. Nah, sebenarnya gini, kalian tanpa memenuhi general form itu juga bisa dijelaskan ya. Maksudnya bisa dikerjakan. Tapi angka baiknya kita sesuaikan dengan general form agar pada saat pengerjaan itu dijauhkan dari misleading gitu ya. Ada faktor misleading itu bisa dijauhkan. Oke, jadi seperti ini. Nah, seperti biasa, langkah pertama apa? Kita bikin jadi sebuah akar-akar ya. Jadi R kuadrat dikurang 5 per 2R ditambah 1 sama dengan 0. R12 min min A tadi ya rumusnya min A1 plus minus diskriminan. A1-nya ini ya, min ini. Jadi 5 per 2 plus minus akar dari diskriminan. Diskriminannya itu adalah min 5 per 2 kuadrat min 4 AC, min 4 gitu ya, dibagi dengan 2. Berarti 5 per 2, min 5 per 2 kuadrat itu adalah 25 per 4. 25 per 4 dikurang 4 itu adalah 16 per 4. Berarti ini akar dari 9 per 4. Akar dari 9 per 4 berarti 3 per 2. Nah, dibagi 2. Nah, ini adalah hasil R12-nya. Berarti R12 itu adalah 5 per 2 plus minus 3 per 2 dibagi 2. Oke, misalnya yang plus berarti kan R1 sama dengan 8 per 2 ya. Atau 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Sedangkan R2 itu adalah 5 per 2 dikurang 3 per 2. Berarti itu adalah 5 per 2 kurang 3 per 2 itu 2 per 2 atau 1. Jadi setengah. Nah, jadi kita dapat R1-nya 2, R2-nya setengah. Nah, berarti jadi seperti ini. Bersama. Berarti ini tuh kita tinggal bikin aja solusi homogennya tadi apa? Solusi homogennya itu pakai solusi yang ini. Yang ini kan akar kembar ya. Kita pakai yang solusi yang ini. Ya. Jadi YT sama dengan C1 dikali R1 pangkat T. Berarti 2 ditambah C2 kali R2 pangkat T. Ditambah Y bar. Nah, Y barnya kita cari nih. Y bar adalah B per 1 plus A1 plus A2. Oke.
B itu adalah homogeneousnya dari persamaan, yaitu ini, 2. A1-nya itu sebesar min 5/2. A2-nya itu 1. Jadi 1 dikurang 5/2 ditambah 1. 1 tambah 1 itu 2. Atau 4/2. 4/2 kurang 5/2 itu min setengah. 2 dibagi min setengah itu minus 4. Ya, ya coba kita hitung. 2/2 kurang min 3/2. Oh ya benar. Min 3/2 tambah 2/2 itu min setengah 2 min 4. Berarti di sini jadi minus 4. Oke, seperti itu. Ini adalah general solution dari solusi yang bukan kompleks root ya. Ini yang ketika akarnya itu bukan akar kembar. Oke. Nah, sama seperti tadi ya, kita juga bisa mencari nilai dari C1, C2 ketika kita mengetahui nilai Y0 dan Y1 seperti itu. Saya asal aja nih ya. Saya bikin Y0-nya 4, Y1-nya berapa ya? 10 deh ya. Oke, coba kita kerjakan. Berarti Y0 sama dengan C1, kan 2 pangkat 0, 1, setengah pangkat 0, 1 ya. Jadi C1 tambah C2 dikurang 4. Oh, jangan Y0-nya jangan sama dengan 4 ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kita dapat C1 plus C2 itu sama dengan 8. Oke. Ini persamaan 1 gitu. Nah, Y1 itu sama dengan 10. Ketika Y1 jadi seperti apa? Nah, berarti ini kalau di pangkat C1 dikali 2 pangkat 1 berarti 2C1 ditambah setengah pangkat 1 jadi setengah C2 gitu. Ini tetap dikurang 4 sama dengan 10. Berarti dengan kata lain ini tuh sama dengan berapa? Berapa kurang 4 sama dengan 10? Berarti ini tuh 14. Ini kebetulan saya ngasal ya, nanti kalau angkanya jelek ya kita ganti deh. Oke, nah sekarang coba kita selesaikan ya. Misalnya ini yang dikali 2 deh ya, biar gampang. Ini kurang ke atas, habis. 2 kurang setengah berapa? 3/2 ya. 3/2 C2 sama dengan 2. Berarti dapat C2 sama dengan 4/3. C1-nya. Nah, kalau ada yang bingung kenapa 4/3, ini aja ya. Kan berapa kali 3/2 jadi 2. Berarti ini kan logikanya awal mulanya ini 3-nya harus habis, jadi kali 1/3. Tapi ya kan kalau dikali kan gini, 3/2 dikali 1/3 itu kan setengah. Nah berarti setengah kali berapa supaya 2 harus dikali 4. Makanya 4/3. Tuh. Nah, ini intuisinya aja ya. Cepet-cepetan. Nah, sekarang cari C1-nya. Tinggal masukin ke sini lah ya misalnya ya. 2C1 ditambah 2C2-nya 8/3 sama dengan 16. 16 itu 48/3. Berarti 2C1 sama dengan 40/3. C1 sama dengan 40/6. Nah, ini kebetulan angkanya nggak gitu bagus ya. Nah, ini tinggal kita masukin ke sini. Jadi, YT sama dengan C1 kali 2 pangkat T, berarti 40/6 dikali 2 pangkat T, ditambah C2-nya 4/3, dikali setengah ya, kali setengah pangkat T, terus ditambah dikurang 4. Oke. Jadi ini adalah general solution dari soal tadi, seperti itu. Oke, ini adalah general solution. Oke, jadi chapter ini nggak susah sama sekali ya. Sama sekali tidak susah. Nah,
Saya mau balik ke soal yang ini nih. Soal yang udah kita selesaikan, yang akar kembar ya, biar gak. Nah, kan tadi kita dapat bahwa YT itu adalah, anggap aja dari sini. YT adalah 2 kali pangkat min 1 pangkat T ditambah 4 ketika bentuk dari persamaannya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Coba YT plus 2 tambah 2 YT plus 1. Seperti ini. Ketika YT plus 2 ditambah 2 YT plus 1 ditambah YT sama dengan 16. Coba saya cek lagi. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lakukan uji validasi. Ya, uji validasi itu kita, kayak ke waktu itu ya, ketika saya masuk ke chapter integral, saya pernah bilang bahwa kalau kita ingin mengecek apakah hasil dari integral kita benar atau tidak, maka yang kita lakukan adalah kita menurunkan persamaan tersebut. Gitu. Kalau dia, kan misalnya gini kan, integral dari x pangkat 3 itu adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Nah, ketika ini diturunkan jadi seperti ini, berarti jawaban kita benar, seperti itu. Karena integral adalah anti turunan. Nah, sama. Kalau kasus seperti ini, kalau kita membuktikan rumus ini benar atau enggak, maka caranya gimana? Caranya adalah, kalian perhatikan, ini ada 2 gap waktu. Maka logikanya adalah, T paling kecil itu sama dengan 0. Berarti yang kita lakukan adalah kita masukin nilai Y0, Y1, dan Y2. Nah, kita buktikan kan solusinya ini nih. Sebenarnya tujuan dari solution kan saya udah bilang ya bahwa sebenarnya kita bisa pakai metode coba-coba gitu kan. Kita tulis misalnya kan Y0 itu sama dengan apa Y1. Nah, berarti Y2 adalah apa dari Y1. Nah, coba bayangkan kalau kita disuruh nyari Y1000. Masa kita harus lakukan satu-satu? Kan pasti ribet. Makanya kita perlu solution supaya kita tuh langsung dapat hasilnya tanpa harus pakai pola. Pola itu dibutuhkan untuk nanti dapat sebuah rumus. Nah, tapi rumus itu memudahkan kita mengerjakan lebih cepat ketimbang pola. Gitu. Nggak ada yang salah dengan pendekatan pola, tapi pendekatan pola itu dipakai untuk mendapatkan sebuah rumus matematik. Gitu. Nah, berarti kalau kita mau uji validasi, maka kita cari nilai Y0, Y1, Y2 dari solusi yang kita dapatkan. Kan ini hasilnya ini. Nah, sekarang kita buktikan ke persamaan ini. Bener nggak ini tuh sama dengan 16? Gitu. Nah, berarti kita bikin aja Y0. Y0-nya berapa nih? Berarti Y0 itu adalah 2 kali min 1 pangkat 0 ditambah 4. Ini pangkat 0 1, berarti 2 tambah 4, 6. Gitu. Nah, Y1 itu sama dengan berapa? 2 dikali min 1 pangkat 1, berarti min 2 plus 4. Berapa? Min 2 tambah 4, 2. Nah, sekarang Y2. 2 dikali min 1 pangkat 2. Bilangan yang negatif di pangkat genap itu pasti jadi positif. Jadi 2 ditambah 4 jadi 6. Nah, sekarang kita coba nih. Ini jadi Y2. Kan ceritanya T sama dengan 0. Maaf ya, ini agak berantakan ya. Berarti kita bikin ini tuh jadi Y2. Saya agak zoom sedikit. Nah, ini jadi Y2. Ini jadi Y1. Ini jadi Y0. Harus sama dengan 16. Nah, kita bikin Y2-nya 6. Y1-nya 2. Y0-nya 6. Nah, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 4, 16. Nah, terbukti bahwa solusi ini itu benar. Seperti itu. Kalau teman-teman mau coba lagi, bisa aja bikin jadi apa? Y3 ditambah 2Y2 ditambah Y1. Dengan asumsi T sama dengan 1. Maka hasilnya juga pasti sama dengan 16. Jadi itu cara melakukan uji validasi. Ketika jawaban solusi kalian benar, maka ketika diuji validasi itu akan sama dengan persamaan mula-mula. Seperti itu. Oke? Jadi sebenarnya tidak sulit ya untuk materi difference ini. Jadi sekian dari saya mengakhiri materi persamaan difference. Terima kasih untuk perhatiannya.